kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah sempat hadir untuk mengikuti daripada pengimbasan daripada modul 1.4, yakni aksi nyata budaya positif, sehingga nantinya kita dapat menerapkan kepada siswa untuk melaksanakan daripada pengimbasan ini. Adapun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan ini. Marilah Bapak Ibu guru kita berdoa menurut agama dan budayanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini dapat lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk membakar semangat kita, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu ini sebagai penyemangat diri kita ya. Sejenak kita refleksi diri dulu untuk mendengarkan lagu Profil Pancasila. Kita merefleksi diri kita selama ini, kita nyata hari ini. Kita merefleksi diri kita, apa sih yang selama ini kita perbuat untuk anak didik kita? Apakah sudah benar atau belum? Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ketika saya mempelajari segitiga restitusi ataupun 5 kontrol ini, saya menyetel videonya dan saya setelahkan akhir, saya itu pernah meneteskan air mata. Betapa 14 tahun saya mengajar, ternyata saya mengeluarkan otot sehingga banyak saraf mungkin yang putus,
sehingga emosi kita tidak mudah terkontrol, tertata dengan emosi sehingga timbulnya anak itu emosi dan tidak menyangkut dengan mata pelajaran. Sehingga aku pernah tengah malam membedah mobil ini nangis cewek. Nah mudah-mudahan dengan kita mengikuti ini kita dapat merubah yang kemarinnya agak keras, nanti mengubah menjadi anak itu lebih dekat dengan istilahnya sistem pembelajaran budaya positif. Oke, silakan tutup matanya, kita resapi apakah sudah benar atau belum cara kita mengajar. Sama-sama kita merefleksi atau flashback ke belakang. Jangan tidur. Siapa yang bisa mengutarakan untuk refleksinya? Siapa yang bisa berani mengutarakan? Boleh kan? Dengan lagu sebentar boleh merefleksikan. Boleh. Yang dipikirkan kemarin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Edri. Ya, saya setelah mendengarkan lagu ataupun musik refleksi diri tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa memang benar tadi yang disampaikan bahwa banyak sekali kekurangan ataupun koreksi yang harus kita perbaiki gitu. Bagaimana cara kita mendidik siswa kita ataupun mengajarkan siswa kita. Terkadang memang banyak sekali ketika kendala di lapangan itu kita sering mengucapkan mungkin agak kata-kata yang mungkin keras ya ataupun kasar gitu. Ternyata memang begitu kita mengucapkan kata-kata yang keras ataupun kasar tersebut justru malah tidak menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi malah menimbulkan siswa itu menjadi tidak nyaman ataupun bahkan tidak legowo gitu dalam menerima kritikan ataupun saran tersebut. Baik Pak, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih untuk kilas baliknya ya. Selanjutnya saya akan melihatkan sebelum kita lebih jauh untuk budaya positif, saya akan kilas balik masalah tentang modul 1.1 tentang budaya atau filosofi KHD. Nah, saya akan menyetelkan video saya, nanti saya jelaskan sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etienne calon guru Undang Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Samawa 13. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual serta implementasi di sekolah saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sendiri-sendirinya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan pendidikan sebagai tempat penyemangat budayaan dalam masyarakat uang berarti tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan, sementara pendidik adalah petani untuk menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup kodrat anak. Anak diibaratkan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan oleh petani. Petani hanya menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, diberi pupuk, air, serta membasmi hama mengganggu tanaman. Tentunya beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode anak yang berbeda-beda ataupun berorientasi pada anak. Implementasi di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut atau program sekolah kami lakukan untuk mengarahkan peserta didik sesuai bakat minat dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler sekolah serta pemilihan jurusan pembina siswa dari LSM dan akuntansi. Dalam kegiatan pembelajaran saya melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan teknologi terutama sudah berdasarkan karakteristik siswa mengaitkan dengan kehidupan nyata. Berikut kegiatan pembelajaran siswa. Saya cuma misalnya mengkilas balik sedikit saja. Nanti waktunya tidak kebagian. Jadi Bapak Ibu untuk masalah tentang Kahat tadi Ki Hajar Dewantara, beliau berpesan bahwasannya kita itu cuma menuntut, bukan menuntut anak. Terkadang kita itu banyak menuntut tanpa kita sadari kita itu banyak menuntutnya karena bukan istilahnya menuntut. Contoh, ketika kita mengajar beranak, nanti sore jam 5 video kampanye harus dikumpul, itu termasuk menuntut. Tetapi video kampanye silahkan dikumpul sesuai dengan jadwalnya dan keyakinan kelas kita. Belumnya keyakinannya sudah betul siap mengikuti segala peraturan ke kelas. Mereka dengan sadar mengumpul bukan menuntut, karena hakikatnya siswa itu adalah seperti bibit tanaman. Beda tanaman, beda juga perlakuannya. Contohnya, kita dalam satu rumah 7 saudara, beda watak, beda cara, beda karakter. Sama dengan siswa. Bermacam-macam siswa dari 32 ataupun 20, beda juga perlakuannya. Contoh, di kelas PPSN beda dengan kelas akuntansi. Bagaimana dengan Bapak Ibu itu tentunya harus meningkatkan kesabaran. Selanjutnya kita langsung masuk ke budaya positif Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak lagi, kita langsung masuk materi kita. Di sini penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi saya ditugaskan, bukan tugasnya, menjadi suatu kewajiban saya. Sudah mendapat ilmu, tetapi saya tidak bagikan, sama saja pohon tidak berbuah. Di sini saya calon guru putra angkatan 9, perwakilan SMK Negeri 2 Samawa 3 Kabupaten Lombok Timur. Tujuannya di sini adalah bagaimana kita itu dapat menerapkan daripada pesan daripada Bapak pendidik kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita dapat menciptakan budaya positif. Jadi tujuannya hari ini adalah budaya positif dan menciptakan guru itu berhamba pada murid, bukan murid berhamba pada guru. Jadi bagaimana kita itu seperti mau anak tersebut kayak anak kita, dituntun
sesuai dengan karakter kodrat alaminya. Misalnya siswa tersebut memiliki karakternya suka bahasanya komplain. Kita tidak bisa mengubah kodratnya, memang sudah komplain. Sudah suka ikan sambal cocok, tidak bisa diubah lagi dengan yang lain. Itu cuma kita hanya menuntut dan mengarahkan. Selanjutnya di sini budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan, ya. Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi tentunya kita tuh menciptakan siswa kritis penuh hormat dan tanggung jawab, bukan kita menciptakan siswa yang penuh dengan karakter keras. Selanjutnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yakni di sini adalah profil pelajar Pancasila. Jelas? Jelas? Tidak lagi ya. Nah, di sini ada profil Pancasila itu adalah dituntut siswa itu selalu kreatif. Kita menuntut anak itu harus kreatif, bernalar kritis, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Makanya ada proyek P5. Dalam proyek P5 tersebut sudah ada tercantum yakni kami tadi kreatif, bernalar kritis, berhamba kepada Tuhan, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan atau saling menghargai. Selanjutnya lebih lagi dan cepat karena ada prakteknya nanti. Berikut ini paparan dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan mengkonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut daripada paparan Dr. William Glasser. Ada lagi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada lagi, perilaku baru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol 5, ini semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat mewujudkan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengajar, utamakan kita mempunyai kesepakatan awal. Nah, di jam saya mempunyai aturan sendiri. 1. Siap mengikuti pelajaran. Baju dimasukkan, handphone nonaktif, ataupun boleh menggunakan handphone ketika ada instruksi. Dan selanjutnya boleh kamu tambahkan lagi di sini kesepakatan tadi di kelas. Apalagi nak yang bisa kita ikuti di kelas ini? Misalnya Bu, boleh minum Bu ketika haus. Boleh tambahkan lagi. Jadi ketika kita ngajar ini, tampilkan lagi keyakinan kelasnya. Jadi anak tidak tidur di kelas. Jadi cukup aja, oi, kamu tidur ya? Enggak. Nah, tolong baca keyakinan yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, di sini model
berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Selanjutnya Pak. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Ngantuk. Nilai-nilai kebajikan ini proyek kebajikannya ada namanya peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tegar rasa, gotong royong, rajin sampai dengan rasa hormat. Inilah namanya nilai kebajikan. Jadi anak-anak kita sudah adakah yang di kelas, terutama di kelas, nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Contoh, mengerjakan tiket kelas, berarti siswa-siswa sudah ada tanggung jawab. Selanjutnya lagi, dia sudah infak setiap Jumat, berarti siswa itu dermawan. Apa lagi? Ada belas kasih. Selanjutnya lagi, ada rendah hati. Siswa itu, nah disinilah kita melihat proyek nilai-nilai kebajikan anak kita di SMK itu. Sudah adakah Bapak Ibu menemukan nilai kebajikan ini pada anak-anak kita? Lanjut. Lagi, nanti dia balik lagi motor. Jadi ngecek anak kita itu sudah ada nilai proyek kebajikan ini seperti ini. Belas kasihnya ada, tanggung rasa, tegar rasanya ada, gotong royongnya ada. Kalau gotong royong ada. Teori perilaku manusia ini motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini dari X. Apa dari motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dari X. Aku mau berperilaku baik kalau aku dapat aku. Apa yang dapat aku? Apa sih dapat aku datang hari ini? Aku takut dikembali di kepala sekolah. Itu sudah X. Aku mengikuti kegiatan ini saya karena takut dengan kepala sekolah. Itu sudah motivasi eksternal. Tetapi kalau dia internal positif, motivasi internal tujuan disiplin adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, saya mengikuti kegiatan hari ini karena kesadaran diri saya untuk menambah ilmu dalam menghadapi siswa. Itu termasuk motivasi tujuan internal. Tetapi kalau gara-gara ini, aku takut gara-gara kepala sekolah, berarti dari X. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Bapak Ibu, kebutuhan dasar kalian apa sih? Usulkan kebutuhan Ibu? Boleh. Kebutuhan itu dasar apa? Makan, beli baju, jalan-jalan, itu sudah termasuk kebutuhan. Nah ini permasalahan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga. Ya, jadi kita tuh segala sesuatu itu pengen dianggap berharga. Selanjutnya lagi, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi. Kalau kita bekerja, otomatis harus diakui prestasi. Walaupun kita, wah sudah bagus nak, keren nak, tingkatkan lagi nak, itu sudah mengakui prestasi anak. Walaupun kadang-kadang pekerjaannya masih kurang. Alangkah baiknya ini ditambah seperti ini. Semangat lagi ya, sama dengan kita. Bu, sudah bagus bu, tapi ditambah lagi bu produknya keren nih. Pasti semangat lagi, walaupun produk masih sedih. Lanjut. Kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang satu tadi bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan. Ini dasar hidup, bertahan hidup. Tadi kasih sayang dan dasar diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain.
5. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu. Di kelima ini adalah di mana anak itu adalah generasi Z. Nah, di posisi kelima ini, kalau kita ini adalah generasi milenium. Kalau dia 95 sampai dengan 2000 itu generasi milenium. Tetapi kalau di generasi Z, siswa itu berani menerima tantangan. Contoh, Ibu sudah membuat proyeknya, silahkan buatkan saya kostum dari bahan plastik. Alhamdulillah jadi, itu tantangan. Kalau dulu tidak ada itulah, nah, seperti ini. Sekarang tidak. Tahunya nanti sorenya buatkan video, entah bentuknya bagaimana. Senang, apalagi mereka. Nah, buatkan saya video yang saya Mobile Legends. Mereka sukanya tantangan. Lanjut. Nah, perbedaan rumah sesuai dengan etika dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendeknya, jangka panjang. Jadi kadang-kadang kita tuh membuat, nah kerjalah, gak usah jauh-jauh. Seperti anak saya, tolong saya belikan, nanti saya kasih hadiah. Itu membuat efeknya dalam jangka panjang itu dia bahagia. Tetapi jangka panjangnya apa? Anak tersebut cenderung tidak mau bekerja jika tidak ada hadiah. Itu jangka panjangnya. Penghargaan pendukung, penghargaan ketepatan. Kayak lanjut. Tindakan guru, ya, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Itu bentuknya hukuman atau konsekuensi. Contoh, silakan karena kamu terlambat catat 100 kali lebah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut lagi, murid diminta untuk push up 15 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi dan hukuman itu beda seperti ini Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Contoh, Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas. Sudah ada di situ keyakinannya harus mengerjakan tugas. Berarti kalau anak tidak mengerjakan tugas, Anda silakan mencatat 100 kali. Itu sudah konsekuensi. Tapi kalau hukuman secara pribadi, lanjut. Nah ini, kita masuk ke posisi kontrol. Di posisi kontrol ini ada 5 kontrol. Ada bagian penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah Bapak Ibu, saya yakin sudah ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita putarkan videonya bareng-bareng, kita telah nggak usah kita buka semua ngomong lain. Kita sudah ada di mana? Saya pikir dan saya kira saya sudah pernah melakukan ini. Yang paling banyak, saya yakin. Kadang-kadang kata saya saja sama teman-teman kasar, ya. Contoh, guru perbuatan, menghargai menunjuk. Menghardik menunjuk itu penghukum. Contoh. Selanjutnya lagi ceramah dan apa? Mengatakan seharusnya ibu kecewa itu bersalah. Membuat alasan-alasan tentang murid. Lanjut masuklah, aja. Ini kemana? Nanti ke rumah kepala kasihan ya lah. Itu merasa kesalahan. Kalau
ibu itu tahu apa? Itu teman. Teman apa? Teman melihat. Seperti mendekati manajer. Kalau manajer dia sudah mengingatkan keyakinan. Apakah anak-anak sudah yakin? Kalau itu sudah benar. Nah, kalau memang anak salah, apa yang Anda lakukan untuk kesehatannya? Saya minta maaf Pak sama ibu tersebut, saya tetap. Oh ya, habis itu apa lagi? Saya akan mengikuti pelajaran ibu. Nah, seperti itu untuk manajer. Saya sudah merasakan ini semua. Salah selama 14 tahun. Yuk lanjut. Tentukan posisi kontrol di bawah ini. Nah, sekarang kamu coba bapak ini. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. 5. Ada kontrol, penghubung, pemantau, manajer, dan apa tadi? Masalah salah. Nah, itu tepat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah, penghubung apa? Penghubung. Nanti kita buka. Tulis di kertas kamu. 1 apa? Nanti kuncinya saya buka. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tulis. Jawabanmu bersalah, pemantau, atau teman. Nanti saya buka. Di mana ada kuncinya. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lanjut. Betul atau salah? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, silakan ke bawah. Mungkin ibu-ibu sudah menjawab. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti apa? Membuat orang salah. Tuh, lanjut lagi lah. Kamu tidak pernah benar. Buku. Kamu salah terus. Satu kamu itu buah. Nanti buku. Lanjut. Ayo lah, lakukan ini bapak. Please. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Apakah kamu mau dapat nilai baik di sana? Tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau di bagian manajer tersebut, anak disuruh mikir. Anak dituntut bagaimana dia menemukan ide-ide. Kamu mencari botol aqua anak itu sudah benar atau tidak? Tidak Pak. Nah, lantas yang akan kamu lakukan terhadap pemecahan itu bagaimana? Saya akan menggantinya Pak. Apakah itu sudah termasuk keyakinan jelas kita, sekolah kita? Tidak Pak. Apakah besok kamu akan mengulanginya? Tidak Pak. Nah, silakan masuk kelas. Kalau tahu, nanti kita panggil sama-sama siswa tersebut. Kita minta maaf sama-sama. Anjang kalau manajer itu ini manajer. Lanjut. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu ini tiap hari berpikir telat terus. Dan lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu tanggung jawab. Tapi kalau sudah tanggung jawab dia kembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan sekolahnya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain, itu sudah keyakinan. Dan sampai dengan di bawah jangan berlari di kelas ataupun koridor, berarti keselamatan Pak Rahman. Silahkan jangan tidur di sekolah. Kawan, apakah sudah menjadi kesepakatan tidur di sekolah? Namanya dia keyakinan. Lanjut. Membentuk keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, wali kelas dan teman-teman guru, habis dari ruangan ini nanti silahkan kita membuat keyakinan masing-masing. Tujuan Bapak Ibu itu mau kemana? Harus dibuat visi dulu. Yakinlah Bapak Ibu, ketika anak kita itu lulus, bekerja, jadi TNI, jadi PNS, jadi pengusaha sukses, yang bangga itu bukan
bukan hanya orang tua, tetapi kita sebagai pendidik. Keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, harusnya hari ini saya membuat keyakinan, tolong menghargai. Tuh, jangan tuh. 2, HP-nya dimatikan. 3, jangan minum. 4, boleh apa? Izin keluar kamar kecil. 6, Bapak Ibu adakah yang mau ditambahkan dalam keyakinan kelas kita? Ada apa? Boleh makan ciki-ciki boleh? Boleh. Boleh diikuti. Kenapa? Sudah menjadi keyakinan di. Yuk. Langkah-langkahnya berdiskusi. Tadi diskusi dulu di kelas kami. Sebelum kalian mengadakan belajar, diskusi dulu. Buatlah peraturan tadi. Bukan peraturan, tapi keyakinan. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Peraturan menyamarkan. Peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak kan. Ada rasa tanggung jawab, ada kemandirian, gotong royong, keimanan, ketakwaan, berbagi bersama teman dan lain-lain. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang sesuai keyakinan kelas. Anak tadi diberikan kebebasan menggambarkan keyakinan kelas dan berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah. Rasanya kurang pas, rambutnya kurang panjang, sesuai dengan keyakinan kelas kita, maka rambutnya harus Keyakinan kelas atau ini sudah keluar. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. 2, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3, menyimak penjelasan guru. 4, bertanya jika tidak mengerti. 5, empati terhadap sesama teman. 6, jagalah kebersihan. Anak-anak, dari 6 keyakinan kelas, manakah yang belum kita cantumkan? Silakan anak-anak untuk menambahkan. Jadi kalau sudah ada yang yakinkan, tapi kalau hukuman kita jangan buat dibaca dulu kita. Tetapi kalau keyakinan, apa lagi? Tepat waktu sudah ada. Pakaiannya dimasukkan bu, gampang. Berarti Anda sudah melanggar keyakinan. Lanjut. Nah, kita masukin restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita kalau ketika restitusi itu tidak mencas anak, tetapi menembus suatu kesalahannya. 2, memperbaiki hubungan. Menyelesaikan hubungannya, bagaimana anak tersebut bisa lebih baik lagi. 3, tawaran bukan paksaan. Nah, apakah perilaku itu sudah baik atau tidak bu? Lantas apa yang akan kamu lakukan besok? Saya minta maaf. Itu apa? Tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menggali anak tersebut mempunyai kesadaran di diri mengakui kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi ini adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tuh menciptakan anak itu karakternya. Lalu restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada restitusi ini anak itu dibimbing, diarahkan bagaimana anak tersebut mengakui atau menimbulkan karakter kembali anak-anak untuk tidak memberontak. Tapi kalau kita kau yang memali, kau yang mencakap aku anak main, ganti timbulnya mereka berdiri dan. Tetapi kalau siapa yang memecahkan aqua punya beda saya apa sudah termasuk keyakinan kita? Tidak Pak. Lantas apa yang akan kamu ambil tindakan? Saya siap Pak untuk minum konsekuensinya dan mengganti botol minum bidara. Apakah kau sanggup? Kita panggil bidara dan minta maaf. Sanggup Pak. Selanjutnya apakah kau bisa ngomong? Tidak Pak, saya malu Pak. Saya tidak lagi mengulangi dan merebut hak orang lain. Itu tujuan daripada restitusi dan manajer. Lanjut.
Nah, langkah-langkah restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Kita masuk dulu ke anak tadi. Kita panggil anaknya, nah kamu berapa? Kamu yang maling. Nah, kalau saya dengar kemarin, katanya dirimu mencuri pena temanmu. Apa benar? Ini itu namanya stabilkan identitas. Saya dengar kemarin, katanya kamu bolos terus. Itu sudah menstabilkan. Tapi tahu ya, yang bolos langsung berontak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kalau masuk, apakah benar tindakan itu? Lanjut lagi, menanyakan keyakinan. Apakah ini keyakinan kelas kita yang sudah kita tetapkan kemarin? Jawabnya tidak. Habis itu teori betul. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua tidak memiliki alasan. Panjang alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Apalagi kita semua memiliki motivasi tertentu. Ini sebenarnya lebih cocoknya kesiswaan sama guru BK. Karena dia selalu banyak tanya sama wali kelas dulu. Tetapi semua guru tentunya berbiasakan dengan siswa. Lanjut. Nih, ya, membantu murid mengenai basicnya. Lanjut. Guru berkata, apa nilai yang terpercaya di kelas? Dan keyakinan sudah kita buat. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Inilah yang kau tanyakan kepada anak ketika kesepakatan kelas tadi sudah dibuat. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kelas ideal yang kita sepakati bagaimana adalah keyakinan ini. Lagi lagi, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Oke, kita kembali lagi ke video. Oke, kita langsung ke video Bapak Ibu. 5 video kembali. Ada video ini. Oh ini, 5 kontrol yang ada di buku. Ayolah Bapak Ibu kita saksikan 5 kontrol dalam budaya positif. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagian penghukum.
Posisi merasa bersalah. Maaf Bu. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengalami dunia yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini teman. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap belajar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Ini agaknya sudah teman gitu. Absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantap. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menanda
terkait penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 kontrol tersebut mungkin sudah semua kita lakukan. Satu adalah yang pertama tadi adalah penghukum. Tentunya kita sering melakukan di posisi yang pertama. Kedua, penghukum itu apa sih efeknya? Siswa menjadi tidak mau mengikuti materi kita lagi. Aku males mengikuti ajaran itu. Ngotot semua. Kedua, merasa teman. Dia cuma mau ketergantungan sama saya sendiri, tapi tidak mau orang lain. Dia tidak mau dengan orang lain, cuma dengan orang lain. Susah. Selanjutnya lagi merasa bersalah. Jadi apa? Dia merasa bersalah sehingga dia menarik diri. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau lagi seperti itu. Sehingga apa? Dia tidak sadar lagi menggunakan sama terus. Aku
salah. Selanjutnya yang keempat, memantau. Dia cuma mau melakukan hal tersebut baik ketika itu saja, selesai sesat. Kelima, manajer. Siswa dituntut menjadi berpikir kritis, mandiri, dan bisa menyelesaikan masalah sendiri, serta menciptakan siswa berkarakter. Berarti pilihan kita adalah di bagian manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melaksanakan bagian poin yang kelima. Selanjutnya ada video lagi segitiga restitusi. Tadi ada 5 kontrol, sekarang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Siapa? Sudah lama nggak bisa? Kenapa hanya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku boleh dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu bakal kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya Validasi tindakan salah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya yang minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendengar saja. Sudah gemes Pak ya Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan yang bersama. Ini cara kita masih anak nyelamnya aja. Memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Meyakinkan keyakinannya dan sudah sepakat. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bagian menstabilkan identitas tadi kita akan masuk tadi. Jadi kita memasuki dulu, memang kata Ibu Surya tadi, kok kayaknya benar loh. Dia itu agak terus baru kita masuk. Ibaratnya kita masuk ke ranah dia itu secara pelan-pelan, jangan sampai anak tersebut kok dia itu bela si A, si B, bukan bela aku. Nah seperti itu yang diajarkan dengan menstabilkan identitas. Dia nggak dia ngomong aku dulu, aku iyo. Lagi kita masuk ke situ. Lanjut kan? Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kalau dikritik dia masih marah. Melanjutkan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi di bagian menstabilkan identitas ini, kalau kita punya anak, maka kan ajukan pertanyaan ini. Dia sudah ngoceh panjang kali lebar. Kita akan membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, bukan hanya terhadap anak saja. Pak juga selalu membuat kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan untuk memperbaiki yang ke depan. Manusia tidak ada yang sempurna, semuanya salah. Ibu juga sama, tapi sama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Jadi karena seperti itu selalu kita kaitkan dengan anak. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi keempat itu apa? Kita tidak bisa kamu yang macamnya botol aqua ini. Tidak, tapi kita menanyakan istilah fokus untuk memperbaiki misalnya antara A dan B. Bukan kita membela B. Kalau kita dari awal menyebutkan, oh yang mencari itu kamu, harusnya kamu ganti, kamu kalau salah. Berarti kesannya kita dapat membela yang B. Tetapi dalam segitiga restitusi ini kita tidak berpihak pada A dan B. Kita memasakan bagaimana menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalahnya, saling mencairkan suasana antara A dan B. Lanjut ya. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Tanya lagi. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang
Selanjutnya, kamu bisa melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Itu yang kita tanyakan. Pilih salah satu dari keempat ini atau di mana. Boleh pilih. Mempelajarinya. Selanjutnya kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi intinya Bapak Ibu, setelah keluar dari sini nanti atau besok kita mengajar, kita buatlah keyakinan kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas masing-masing, guru PAI, guru akuntansi, guru TBSN, guru PJOK, semuanya buat aturan dewek. Sehingga kalau siswa itu melanggar, apakah sudah termasuk ini keyakinan kelas kita? Apakah nilai-nilai ini yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas kita? Dia suka keyakinan kelas kita. Jadi kita tidak mau lagi, jadi mereka sudah sadar. Keyakinan tadi yang dibuat sama-sama, makanya ada diskusi. Tidak apa-apa, dibuat 10 menit tidak dulu keyakinan kelas kita. Kalau kau tidak masuk selama 10 kali dalam mapel saya minta saya tidak akan bisa dengan dia lagi. Bisa tidak masuk ke keyakinan. Kamu tidak masuk sampai dengan 3 kali tanpa keterangan, minta maaf, tidak usah lagi mendapat pelajaran Pak. Keyakinan itu sudah tahu. Nanti kalau aku tidak lewat pelajaran Pak 3 kali, tidak dapat nilainya. Itu suatu keyakinan. Dalam menerapkan segitiga restitusi, masuk sini lagi. Silakan Bapak Ibu buat satu kelompok 3 orang. Buatlah video, 1 yang merekamkan, 1 buat video. Ya, adegan tadi. Nanti kita praktekkan. Perhatikan, kasus A adalah seorang wali kelas 10 akuntansi SMK Negeri 2 Semendawai 3. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Widara sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Widara, mengajak bicara. Ternyata Widara menangis karena tadi Fahri sempat mengejek Widara karena nilai ulangannya lebih rendah dibanding nilai yang didapat Fahri. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikutinya. Sepulang sekolah Anda mengajak Fahri untuk berbicara. Catatan, kasus ini akan diberangkatkan Bapak Ibu. Ya, berangkatlah dari Anda sebagai guru yang akan melakukan percakapan dengan murid sesuai dengan kasus di atas. Jadi 3 orang, 1 tukang merekam video, 1 menjadi ibu guru atau pak guru, 1 menjadi bidara, menjadi Fahri, menjadi Fahri. Keyakinan kelasnya yang di kelas akuntansi ini, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu merasa senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa ini keyakinan kelasnya. Kelas akuntansi tadi ini. Jadi kelas akuntansi tadi punya keyakinan kelas ini ada apa? Tugas Anda lakukan percakapan restitusi dengan Fahri. Percakapan ini harus mampu menggali sudut pandang Fahri kejadian ini. Silakan Bapak Ibu 3 orang, 1 yang videokan, 1
satu yang jadi pahli, satu jadi guru. Pahlinya cowok. Ya. Ya, silakan jawab dulu boleh. Pahlinya tapi cowok. Widara nggak masuk. Ya, jadi kan ditanyakan adalah yang menanyakan adalah Fahri. Kalau Widara ya, dia cuma ingin mengklarifikasi kenapa Fahri membuat Widara menangis. Gunakan restitusi tadi, 3 restitusi tadi. Baca validasi kesalahannya tadi, keyakinan dan selanjutnya sampai dengan 3 restitusi. Ya silakan kelompok A. Kelompoknya boleh ya sama-sama. Bu Eka mungkin sama Pak Ahmad, sama Bu Sapo, Bu Nanda sama-sama Pak. Cukup 3 itu sudah. Ini kasus kami dulu. Kasus A nanti kasusnya nanti ada lagi. Ayo buat video. Atau langsung mau perhatikan mulai di depan. Boleh silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau buat konten videonya untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Ayo, buatlah videonya Bapak Ibu. Ya seperti itu Bu. Ada kendala tidak Bapak Ibu? Jadi misalnya seperti ini. Assalamualaikum Bu, itu Widara, ahli. Waalaikumsalam, silakan duduk. Oh, iya masuk ruangan. Pak Ahli, seperti itu. Apakah benar menurut infonya dari kelasmu kalau Widara nangis? Seperti itu. Oh iya Bu, kira-kira menangisnya tadi? Oh tadi saya ejek nilai seperti itu. Apakah itu sudah bentuk keyakinan kelas kita? Enggak Bu, dari 3. Setiap anggota kelas saling menghargai. Berarti saya sudah melanggar keyakinan poin 3 Bu. Seperti itu, silakan. Ada yang merekam Kak? Ada yang merekam, ada yang dari pelaku. Ya pelakunya. Boleh.
Sudah termasuk dalam keyakinan kita tidak? Sudah siap praktek yang di depan baik. Selanjutnya Enggak mati Pak, santai guys. Gak tadi mati. Terus makan. Lantas apa yang akan kamu kasih video? Mari. Apa? Saya akan minta maaf ya. Saya akan minta maaf kepada bidara, ya. setuju. Silakan Bapak Ibu praktek langsung. Ayo Bu Selvi sebagai gurunya, Pak Rahmat sebagai paktinya. Silakan Pak. Ayo silakan, waktunya sudah habis. Ayo aku yang videokan. Siapa yang videokan? Silakan. Mulai. Silakan praktek boleh. Tadi Ibu dengar saudara menangis ya di kelas? Iya, kira-kira kamu tahu kenapa saudara menangis di kelas itu? Kalau tidak menangis itu sebenarnya gara-gara saya Bu, karena tadi nilainya itu jelek jadi saya ejek. Masa si Widara itu belajar terus tapi nilainya kok lebih bagus lebih jelek dari saya, makanya saya ejek Bu. Oh begitu ceritanya. Terus menurut kamu apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Sebenarnya belum sih Bu. Belum sesuai dengan keyakinan di kelas kita. Lantas apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya saya merasa bersalah atas tindakan yang saya lakukan. Nanti saya akan meminta maaf kepada Widara atas tindakan yang saya lakukan. Oke, baguslah Fahri. Silakan nanti setelah keluar dari ruangan saya ini temui Widara dan minta maaf kepada Widara. Oke? Ya, baik Bu. Ya, silakan. Permisi Bu. Silakan Bapak Ibu kembali lagi ke tempat masing-masing. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyelesaikan presentasi.
Alhamdulillah pada kegiatan siang hari ini ternyata ibu-ibu sudah dapat mempraktikkan langsung menjadi apa istilahnya kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi suatu modal Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan budaya positif di SMK Negeri 2 Semendawai Suku 3 ini. Selanjutnya kita sampailah pada sesi yang terakhir, yakni tadi sudah dilaksanakan praktik. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tidak mengenai tentang budaya positif? Silakan untuk bertanya. Cukup. Saya cukup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah dan menundukkan kepala untuk berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Mudah-mudahan ibu bapak bisa mengimbaskan kepada anak bahwasanya pendidikan itu tidak perlu lagi pakai kekerasan, no bully, no istilahnya hukuman. Tentunya sekolah kita alhamdulillah menjadi sekolah sehat, di mana sehat jiwa maupun jiwa rohani maupun fisiknya. Tentunya dengan kita menciptakan sekolah yang berbasis berambah pada